Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih saja diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa hadir dalam kegiatan taklim mingguan yang insyaallah pada hari ini kami pelajar Islam Indonesia Kabupaten Pamekasan berkolaborasi dengan Masjid Al-Falah mengadakan taklim mingguan yang insyaallah akan rutin berpindah di setiap masjid. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai sekarang masih menjalankan risalah beliau. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Jadi pada malam hari ini hadirin sekalian, taklim mingguan pelajar Islam Indonesia yang berkolaborasi dengan Masjid Al-Falah yang tentunya bisa diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Al-Falah secara umum. Dan langsung saja mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyampaian materi kajian oleh Ustadz Syukur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, para anggota dan pengurus pelajar Islam Indonesia atau PII yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat merdeka. Ini karena memang temanya merdeka. Masjid merdeka, apa korelasinya dengan agama, apa korelasinya? Tapi ketika seseorang tidak merdeka, maka dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Nanti akan diuraikan bagaimana betapa sengsaranya umat Islam ketika dia masih terjajah. Nah, ini ketika kita sudah diberi nikmat merdeka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Di antara cara mensyukuri nikmat merdeka ini adalah dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang positif. Karena khawatir ketika nikmat merdeka ini tidak kita syukuri dan nikmat-nikmat yang lain juga tidak kita syukuri, khawatir nikmat itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai nikmat merdeka ini dicabut, alamat negara kita akan terjajah kembali. Oleh sebab itu harus kita syukuri dengan hal-hal yang positif. Kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang baik, manusia yang agamis, sekaligus manusia yang negarawan. Jadi Nabi Muhammad itu di samping sebagai seorang nabi, juga beliau sebagai seorang pemimpin pemerintahan. Beliau pemimpin. Kalau dulu istilahnya raja, tapi Rasulullah bukan raja, tapi beliau pemimpin. Artinya beliau memimpin manusia di dunia dan juga memimpin manusia di akhirat. Itu Rasulullah SAW. Dan kita bisa mengambil banyak contoh dari beliau.
bagaimana beliau menjadi kepala negara, jadi pemimpin, bagaimana beliau menjadi sebagai seorang nabi. Para hadirin, adik-adikku yang saya hormati, nah, ketika saya lihat adik-adik ini PII berarti pelajar semua ya. Nah, saya merasa mudah kembali. Karena biasanya kalau kajian pagi itu lihat yang tua-tua, kayaknya saya tua juga ini. Tapi sekarang alhamdulillah bertemu dengan adik-adik. Dan kalau panggil jangan panggil om ya, biar gak terlalu tua lah rasanya ini. Panggil kakak atau mas. Berbicara tentang merdeka, kita gak usah jauh-jauh. Tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa kita tidak akan bisa menjalankan agama kita tanpa kemerdekaan. Ingat dulu barangkali ada cerita-cerita misalnya atau kisah-kisah bagaimana orang-orang Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, itu bukan hanya untuk mengambil masalah ekonomi saja, bukan hanya menguasai ekonomi saja, agama pun mereka bawa. Jadi orang-orang Eropa yang berangkat ke Asia, berangkat ke Afrika, ke semua penjuru dunia ketika itu bukan hanya untuk kekayaan, tapi juga untuk menyebarkan agama. Karena tujuannya diantaranya adalah menyebarkan agama, maka orang ketika hendak melaksanakan ajaran agama itu dihalang-halangi. Contoh yang banyak, bahkan sampai sekarang kita ingat dan kita sering mendengar kisah betapa sulitnya orang Indonesia ketika itu melaksanakan ibadah haji. Sehingga kemudian siapa saja yang haji itu kemudian dikasih tanda, oh ini haji. Kenapa? Kata orang-orang Belanda itu berbahaya. Karena rata-rata pemberontakan di Indonesia, perjuangan menuju kemerdekaan itu dimotori oleh orang-orang yang setelah pulang dari haji. Maka kemudian dikasih tanda. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mau beragama saja, melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang biasa, yang sederhana saja, kita sudah dirintangi seperti itu oleh penjajah. Ada kisah yang menarik tentang perlawanan di Ponorogo. Perlawanan di Ponorogo ini ternyata kental keagamaannya. Kental keagamaan. Beliau ditangkap karena pengkhianatan dari salah satu muridnya. Tapi sampai sekarang kita mengetahui betapa berat dulu perjuangan Pangeran Diponegoro itu dan bala tentaranya. Mereka ketika sudah kalah di dalam perang, Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan, kemudian meninggal dunia. Itu murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, terutama di Jawa. Ada karakter khusus murid-murid dari Pangeran Diponegoro. Ada ciri khusus. Rata-rata jadi kiai. Rata-rata jadi kiai, kemudian akebei langker, yang dimaksud. Membuat surau. Akebei langker, ngajari-ngaji. Ini tentara, tapi juga ngajar ngaji. Nah, kalau kita ingin mengetahui ini tentaranya Pangeran Diponegoro atau bukan, lihat di depan masjidnya atau di depan suraunya. Ya dan langger. Kapan berdekan sabu? Sabu. Oning sabu. Sabu bahasa Indonesianya. Sawu. Itu berarti muridnya Pangeran Diponegoro. Makanya dulu banyak masjid-masjid atau surau yang di dekat suraunya itu ada pohon sawo. Itu salah satu ciri, tanda. Itu tidak diketahui banyak orang. Nah, tapi sekarang banyak berubah. Kenapa? Karena ternyata pohon sawo itu terkenal angker. Banyak jin. Kenangin jin macam-macam. Padahal enggak. Itu untuk menakut-nakuti orang Indonesia. Untuk menakut-nakuti warga agar tidak menanam. Nah, dulu muridnya itu di antara cirinya menanam pohon sawo. Qilah dalam satu riwayat disebutkan dalam kisah-kisah ini juga, kisah tentang Pangeran Diponegoro. Kenapa pohon sawo itu disebut pohon sawo? Kan sabuh mai sebut pohon sawo.
itu karena diambil dari ketika Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya, dalam gerilya, dalam perjuangannya melawan Belanda, itu ketika sholat meluruskan saf, safnya diluruskan. Sawu sufu fakum. Sawo itu kilah dari kata sawu. Dan itu ternyata dalam perjuangan kental sekali. Dan punya kode sendiri-sendiri setiap pejuang itu. Nah, karena sudah kalah akhirnya banyak yang pokoknya ke puncak gunung, ada yang ke hutan, lari. Karena ini diincar oleh orang-orang Belanda. Nah, ini betapa berat perjuangan seperti Pangeran Diponegoro dan bala tentaranya. Secara umum di Pulau Jawa banyak murid-murid Pangeran Diponegoro. Kemudian kita sekarang pindah ke Madura. Bagaimana perjuangan orang-orang Madura? Kalau sebelum Belanda pada tahun atau pada abad 16 itu ada yang terkenal dengan namanya Tronojoyo. Itu menjadi salah satu pahlawan dari Madura. Beliau aslinya lahir di Sampang. Ada 2 orang yang menjadi pahlawan nasional orang Madura itu. Tronojoyo, kemudian yang kedua Juanda. Abdul Halim, nama bandara Surabaya, Abdul Halim. Pokoknya Juanda ada. Beda Juanda. Abdul Halim. Itu. Apa? Halim Perdana Kusuma, ya benar. Itu tokoh dari Madura yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Itu juga berjuang. Tapi sebelum, nah ketika sampai di Madura, terutama di Pamekasan, itu berjuang melawan Belanda pada tahun 1945 awal. Yang besar, yang banyak korbannya, itu pada tahun 1947. Jadi setelah merdeka, Belanda mau masuk lagi ke Jawa Timur melalui Surabaya. Sudah terjadi pertempuran di Surabaya, baru kemudian mereka menyebar ke Madura. Di Madura ada empat tempat yang dimasuki oleh oleh Belanda. Dari Bangkalan, kemudian dari Sampang, Camplong, ini kan mereka melalui laut. Kemudian dari Makassar, Bendera, dan Sumeneb. Sumeneb itu ada 2, Kalianget dan Perinduan, Al-Amin. Jadi mereka masuk melalui tempat pelabuhan. Masuk sampai di Pamekasan, di Telanakan itu mereka mengalami berhadapan dengan pejuang-pejuang yang terdiri dari Sabilillah dan Laskar Kerakyatan yang lain, termasuk juga TNI. Laskar Merah Putih. Punya tambahan. Tapi memang TNI dulu kelaskaran seperti itu. Ya, kemudian di Telanakan itu gak kuat, akhirnya masuk ke kota. Nah, ketika masuk ke kota, nggak langsung masuk ke kota, tapi melalui Padumau, yang longga di timur, pas kemudian di tengah, Cemanis, Mahde Bere, Muruka, kota. Itu dikuasai. Nah, orang-orang Pamekasan dan laskarnya, Sabilillah dan orang-orang yang ini ikut berperang ketika itu, lari ke Kadewejena. Langsung di Arek Lancor, Masjid Asyuhada. Kenapa diberi nama Asyuhada? Nanti kita akan jelaskan seperti apa. Itu ternyata menjadi sentral perjuangan rakyat Pamekasan melawan Belanda. Makanya disebutkan di depannya Arek Lancor itu dimakamkan kilah, dalam satu riwayat disebutkan 400 sampai 600 syuhada. Makanya masjid itu diberi nama Masjid Syuhada. Syuhada itu artinya orang-orang yang mati perang, memperjuangkan agama. Bukan cuma negara, tapi juga agama. Nah, wakilah ada yang menyebutkan juga 1.500. Di mana tempatnya? Di Monumen Arek Lancor itu. Jadi di bawahnya itu banyak mayat yang ketika itu langsung
bakar, ditumpuk jadi satu, digali, kemudian ditumpuk jadi satu, kasih bensin, kemudian dibakar. Setelah itu dia. Nah, baru kemudian pada tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya, mayat-mayat itu dipindah. Jadi makin ada komunikasi. Itu sudah pindah di makam pahlawan saya Badan Kilawas. Orang-orang Pamekasan dalam perjuangannya di tahun 47 itu karena terdesak lari ke bagian utara dan lari ke bagian selatan, ke barat. Ke Propo, kemudian ke Deje, ke Lampar, ke Bedung, larangan Bedung, Tanah Celang, pas bedenang Epilto kata bebenah, Pelengahan, itu yang terkenal dengan perang Morsomber. Di pusat sini yang kalah, orang-orang Madura yang kalah, itu perangnya terjadi mulai jam 2. Jadi diserang. Serangannya mulai dari utara ada, dari timur ada, tapi yang utama itu dari timur. Yang utama dari timur untuk mengalihkan, yang pertama itu dari utara, yang utama, pasukan utamanya dari timur, kemudian dari selatan ada, dari barat juga ada. Sehingga di momen itu jam 3 sampai jam 2 sampai subuh itu banyak yang meninggal. Orang Belanda pun banyak yang mati ketika itu. Saya tidak menyebutkan meninggal karena Belanda pegel baku terus makin. Mayat-mayatnya, yang korban-korbannya yang dari Belanda itu dibawa, diangkut pakai truk ke Surabaya, sementara yang di sini itu dimakamkan digali, kemudian ngangkui bulldozer. Mereka sudah punya tank, mereka juga sudah punya pesawat. Melawan senjata laskar yang ada di sini ini. Senjatanya apa? Tombak. Timun beda orang lambe terus makin combon itumunitisah. Beda tombak lagi. Beda tombak. Ada yang menggunakan celurit. Bahkan ada yang menggunakan telur. Nah, ya saya urusan telur ini kata usah tanya ki, gue pada tak paham dia. Keng tapeh katanya nikah antar kaki ayah kemudian ibri telur tongi banget. Ketika dilemparkan letup. Nah, nikah boleh tahu ning boleh penyerahan naga. Mak bisa letup ke telurane. Karena mun makin telur ini letup argena. Bening letup. Itu. Beda si arta cepat-cepat. Dan itu kisah itu, tempat itu dekat dengan rumah saya. Sehingga orang-orang yang menyaksikan atau yang mengetahui tentang perang yang di Morsomber itu, kibadet terus makin. Dan itu mereka bercerita bahwa mereka jam 7, rencananya jam 7 perang. Sehingga mereka masih kumpul di Masjid Morsomber. Ketika kumpul, ternyata orang-orang Belanda itu sudah menyerang duluan. Banyak korbannya itu. Banyak korbannya. Bahkan dekat rumah saya itu ada sungai yang kemudian berdebo tono raja bah. Beda tempat di benar. Namun kelobungan. Ini ke tempat ngit ke. Terus makin ekei cak-ocan biar yang rumah. Jadi veteran seoleh biaya dari pemerintah itu, oleh gaji dari pemerintah itu benih siap perang. Singitek neng beban kelobungan ciri. Jadi oleh deh, singitek mun siap perang punya si mati. Banyak saya. Jadi kita belum sarapan mereka sudah diserang duluan. Kenapa mereka diserang duluan? Karena mereka jalur sini memang sudah ada dulu. Jalur dari Pamekasan menuju ke Pegantengan. Kemudian jalur Pamekasan menuju ke Pakong. Makanya pusat Laskar Madura itu pindah-pindah. Dari Tanah Celeng, Ngaleka, Morpote, kemudian pindah ke Pegantengan. Sementara yang bagian timur juga lari, terdesak semuanya. Laskar Madura itu, Laskar Pamekasan itu. Lari ke Orai, kemudian ke timur ke Bengkes, terus ke Tapong, dopak ke Cenlecen. Mereka menutup jalur Cenlecen. Kenapa? Karena Pamekasan sudah dikuasai, tinggal Sumeneb. Mereka mau ke Sumeneb. Nah, ketika di ini makanya ada yang menarik dari mantan wakil bupati, bukan calon, mantan wakil bupati, mantan calon beda kan. Ada Pak Dadang itu menyebutkan kalau di Bandung itu ada lautan api, di Pamekasan itu ada lautan darat. Di masjid depannya Masjid Syuhada itu. Dari saking banyaknya korban dari Laskar Madura. Nah, ini kisah tentang perjuangan dan bisa jadi ketika disebutkan Laskar Madura atau Laskar Pamekasan, bisa jadi adalah nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Ketika itu mereka karena Belanda itu asengkek, bahasa namanya asengkek.
Mun kalau Madura searek bisa dikuasai. Ternyata melawan yang di Pemekasan, mereka berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Dari gigihnya perjuangan itu. Padahal mereka cuma bambu runcing. Mereka andalnya ya ngambar ocelannya. Bedeng pasukan dari Pemekasan, pasukan Belanda dari Pemekasan menuju ke Bagantenan, yang berocelan, gunung Peltok yang ber. Orai yang ber. Itu beda kiain bangsa bang itu. Beda pemimpinnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian karena sudah mau dikuasai Pemekasan, sudah kalah, itu dibakar. Cung cangcang bakar. Kurem ini kan beda jembatan, makin nyaman bakun gi, kera mancing gi. Bakun kera mancing. Benih mancing kera mancing keledeng. Itu sampai sekarang vital itu. Nah, dulu itu Eroja dihancurkan oleh Laskar Madura. Dan semua tempat amunisi, semuanya dibakar. Termasuk tempat tahanan, Sebede dan Sadengde, tempat tahanan dulu di Sadengde. Ketika kada jadi lancor, Sadengde, itu tempat tahanan. Ternyata tempat tahanan ini diintai oleh orang-orang Belanda. Karena ternyata mata-matanya Belanda itu rata-rata orang Madura yang ada di tahanan itu. Jadi orang-orang seburu kedojo, sebelum buruh, mereka masih tempat bermarkas di Kolpaju. Sebelum buruh kadojoan boleh, tempat nih kan dibakar. Sehingga tempat-tempat ini kelaskaran yang ada ini termasuk masjidnya juga, tempatnya ketika itu di sekitarnya kena bakar semua. Agar tidak ditempati oleh orang-orang Belanda. Karena sudah kalah gitu. Tapi kemudian ada yang lari ketika sudah sampai di Cilecen, ntar ke Sumeneb, ada yang lari ke Yogyakarta. Ketika itu pusat komando perang, bukan di Jakarta, tapi di Yogyakarta. Ada yang lari ke Yogyakarta, kemudian mendapatkan bantuan sehingga tidak sampai ke Sumeneb. Pasukan Belanda itu. Dan kemudian akhirnya mereka pulang. Dan nggak jadi menguasai. Kenapa Madura yang menjadi inceran? Karena banyak gudang garam. Gudang benih rokok. Bukan gadam rokok. Tapi gudang garam buje. Itu diantara faktor yang orang-orang Belanda itu. Nah, ini sudah terjadi 2 tahun setelah kemerdekaan. Belum lagi ketika kemerdekaannya. Jadi perjuangan orang-orang nenek moyang kita zaman dahulu berat. Oleh sebab itu, karena ini tentang PII, tentang belajar, ada kaitannya. Kita ini sekarang apa tugasnya? Kalau dulu ketika ini, yang muda-muda seusia sampean banyak yang ikut perang sudah. Bahkan bukan cuma di Indonesia. Di Arab pun ketika ini awal Islam banyak. Usamah bin Zaid ketika ditugaskan itu umur 20 tahun. Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, yang Turki sekarang, itu umurnya 21. Jadi rata-rata di bawah 30 tahun. Mereka sudah menjadi pemimpin. Muhammad Al-Fatih itu Masya Allah. Itu yang bisa membuka Konstantinopel itu karena pikirannya yang brilian, cerdas. Jadi perjalanan laut, kapal-kapal laut dari orang-orang ini, dari prajuritnya, itu mestinya harus nyanglong, atau alengleng, mutar, mestinya. Kalau mau lewat laut. Ternyata ada di sini melalui darat lebih cepat. Tapi jangan ngoreng, bener aja perahu. Perahu sejurah aja, boleh betenang, darat. Ternyata enggak, bisa itu. 1 malam itu. Tentara Turki, tentara yang di bawah komandonya Muhammad Al-Fatih itu memindahkan kapal itu, ratusan kapal itu melalui darat. Darat menjalan, yang kayu. Seperti rel kereta api itu. Menggunakan kayu dan diolesi dengan minyak. Sehingga dorongnya itu mudah. Dan mereka sudah membuat jalan terlebih dahulu. 1 malam itu pindah semua kapal-kapal itu. Dan sudah ada di hadapannya pasukan Konstantinopel. Kata orang-orang Konstantinopel ketika itu yang masih dikuasai oleh orang-orang Eropa, nggak mungkin dalam hitungan 1 bulan itu nyampe mereka, nggak mungkin. Ternyata dalam 1 malam bisa sampai ke sana. Dan itu salah satu contoh bagaimana ketika orang sudah beragama dan ingin keluar dari penjajahan, mintanya sudah seperti itu. Makanya
Kita sekarang walaupun tidak sedang berperang, tak usah perang mungkin ya. Perang kita bukan melawan Belanda, bukan meriam, bukan senjata, tapi perjuangan kita sekarang melawan kebodohan, melawan keterbelakangan, melawan penjajahan mental. Kita sekarang dikuasai penjajahan mental, bahwa orang Indonesia itu masih kalah keren dengan orang Amerika. Bahwa ketika kita bertemu dengan orang Eropa itu lebih wah dari kita. Berarti penjajahan mental. Padahal kita itu khairul ummah. Kita umat terbaik. Coba baca literatur semuanya. Siapa khairul ummah itu? Kita umat Islam. Tapi ketika kita tidak memperjuangkan itu, tidak punya mental sebagai orang yang merdeka, nggak bisa. Tetap seperti itu. Kulaku nggak boleh kan? Bantau saga anu nah orang wah kafir. Tidak seperti itu. Kita sekarang mental terjajah itu harus kita hilangkan. Nah, bagaimana agar kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, terutama yang bagi pelajar ini? Ya pertama belajar dengan giat. Nah, apa wajib makin bodoh HP. Bodoh HP, sudah instan semua. Sekarang tugas sampean misalnya, saya mau tanya, cita-citanya ada yang bagus enggak ini? Nah, cita-cita nih kan, ada yang mau jadi dokter misalnya. Dari sekarang, jadi dokter itu bukan ketika dia sudah kuliah, enggak. Sebelum kuliah sudah mempersiapkan diri. Apa saja cara-cara menjadi dokter? Harus tahu. Jangan-jangan masih nggak tahu. Tahu nih cara-cara menjadi dokter. Yang jelas bahasa Inggris harus tahu. Harus menguasai bahasa Inggris. Karena nama-nama obat itu berbahasa Inggris. Jadi ternyata orang kayak tabu ibri kayak cetak. Orang kayak cetak ibri obat kayak tabu gara-gara nggak paham bahasa Inggris. Kuasai itu. Orang yang menguasai bahasanya orang, bahasanya suatu kaum, maka dia akan menguasai kaum itu. Dan sampai nggak bisa. Kita ini nggak bisa menguasai orang Eropa, nggak bisa menguasai orang Amerika, kalau kita nggak bisa menguasai bahasa mereka. Kuasai dulu bahasanya. Apakah saya harus menjajah ke mereka? Nggak usah. Di sini aja kita belajar, kemudian kita kuasai. Ada yang mau jadi pilot misalnya, ya sudah. Syaratnya jadi apa? Seperti apa? Kalau urusan cita-cita ini, ya sederhana sebenarnya. Sampai mau jadi apa, sudah tahu nggak caranya? Nah, kalau belum tahu caranya, kan repot. Dulu saya memang cita-citanya jadi ustaz. Dan alhamdulillah sekarang jadi ustaz, ngajar di pondok pesantren. Cita-citanya waktu itu sederhana. Waktu itu saya masih SD. Saya lihat kiai itu pakai serban, kemudian pakai jubah Arab. Nah, seperti Dani ini, pakai ini, pakai serban. Turun dari dulu kan kalau di kampung itu kan berdekondek, ada undakannya, kemudian turun. Saya punya bayangan pohon kurma. Saya mau jadi seperti kiai. Waktu itu, akhirnya ketika seusia sampean masuk SLTA, saya masuk yang ada kursus bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Jadi sehari-harinya dari hari Sabtu sampai hari Senin saya berdialog menggunakan bahasa Inggris. Hari Selasa sampai hari Kamis itu hari pakai bahasa Arab. Hari Jumatnya bebas, tapi saya gunakan untuk menggunakan bahasa Jawa karena saya tinggal di Jawa. Setelah lulus, saya bertemu dengan, karena saya masih punya, saya mau ke Timur Tengah. Waktu itu. Maka saya bertemu dengan guru yang alumni Mesir. Saya tanya, bagaimana ke Mesir? Oh begini, kalau ikut tes begini, kalau yang terus. Akhirnya itu kesampaian juga. Apakah saya orang kaya? Enggak. Waktu itu saya sempat nangis saya. Ketika minta 11 juta sebagai biaya awal. Untuk berangkat ke Mesir. Ayah saya petani, minta 11 juta. Saya sempat bilang waktu itu. Ya, untuk yang jawab bahasa Indonesia. Ya Pak menjawab aturan, Pak. Mun sobung bengan sebelah senikah. Gula nginjem aki gitu. Ku laku bi gula sarana. Gula mau jago laku. Orang tua saya nangis. Lihat betapa
keinginan untuk belajar ke Mesir itu kuat. Saya datang ke orang-orang di dekat rumah, itu nggak ada yang mendukung. Nggak ada yang mendukung, bukan menghalangi, tidak. Artinya tidak demak. Coba bendeng tani, bendeng anak-anak kampung. Tapi waktu itu saya berangkat ke Bandung. Seusia sampean saya berangkat ke Bandung. Berdua dengan teman saya. Naik kereta waktu itu. Ingat saya. Waktu itu saya mau dipalak oleh preman yang ada di kereta. Tapi karena saya nggak punya uang, akhirnya saya kasih makan. Saya masih ada petokan waktu itu. Ada satu bungkus bekal waktu itu. Terima makan. Dia nggak suka makanan itu, tapi saya tungguin. Saya tungguin sampai dia makan habis itu. Itu perjuangan ke Mesir. Di Mesir itu nggak tahu, nggak ada yang kenal. Tapi alhamdulillah bisa 8 tahun, 4 tahun untuk S1, 3 tahun untuk S2. Itu berangkat kosongan. Saya nggak pernah dikirim. Apalagi dijenguk nggak pernah. Kita mondok sekarang kan ada yang dijenguk antar ke pondok, nggak ada. Tapi itulah perjuangan. Ini yang pertama. Kedua, saya tahun 2007, 2006 itu terpikir untuk haji. Untuk haji. Saya pikir selama ini kita kan tasawurnya, pikiran kita ketika orang mau haji itu pikirannya kan uang. Harus daftarnya. Nah, waktu itu enggak. Saya mikirnya, orang itu haji pakai cara apa saja. Pertama pakai uang. Kedua ada yang menggunakan ilmunya. Kemudian yang ketiga jadi petugas. Akhirnya saya bidik yang jadi petugas ini. Saya ikut tes bahasa Arab, kemudian lulus. Bisa haji tanpa uang. Bahkan ketika pulang karena jadi petugas, saya dikasih 40 juta ketika itu. Enggak ada pakai lambek, 1000 petok. Itu salah satu cara bagaimana kita mencapai cita-cita. Jadi jangan diam. Sampai jadi pemuda itu, otak jangan diam. Otak itu jangan tidur. Selalu berpikir, ketemu orang yang jualan misalnya. Ini kira-kira dapat berapa ya? Oh, ternyata banyak. Oh, lumayan. Itu terus berpikir seperti itu. Secara ekonomi silahkan, secara politik silahkan. Semua. Sambian itu sekarang masa keemasan. Usia keemasan. Artinya antara keinginan dengan tenaga itu sama. Meskipun seponik keinginan banyak, tenaga lah. Ada loyo. Tapi kita ya, sambian maksudnya. Itu ada nih. Nah. Berapa menit? 1 menit. Tanggung gini kan, bertanya jawab. Setelah adzan ada tanya jawab lagi. Nah, itu di antara. Nah, ini cara kita mengisi kemerdekaan dengan cara mengejar cita-cita kita. Jadi apa terserah. Di Mesir itu ada seorang dokter, menarik ini. Orang dokter yang menggratiskan pengobatan. Kenapa? Karena ada orang-orang dekatnya yang meninggal gara-gara sakit dan tidak bisa berobat. Akhirnya dia jadi dokter dan menggratiskan pengobatan. Silakan ada.
Ya, itu penjelasan tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan, terutama untuk belajar. Sudah disampaikan tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, berdari kalian pejuang di aja. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita lanjut, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, berarti paham. Gimana? Ya, silakan. Masih zaman itu orang Islam sekalipun tentaranya sedikit selalu menang dalam perang. Iya. Apakah kejadian semacam itu tidak bisa berulang di zaman sekarang perang dengan orang-orang Maju lah berdua saja. Jelas bisa dengan syarat. Ada syaratnya. Cuma satu syaratnya. Untuk menang seperti mereka, jangan takut mati. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika berperang dengan orang Islam, cuma satu. Orang Islam itu nyari mati. Ketika perang, yang dicari itu mati. Sementara musuh Islam, yang dicari hidup. Ingin menang terus. Jadi mereka takut mati. Nah, maka kemudian hal ini menjadi kelemahan kita sekarang. Kenapa umat Islam itu selalu kalah dalam perang atau dalam hal-hal yang lain? Karena kita sudah takut mati. Makanya ini kuncinya di mana? Makanya pernah raja atau kaisar Romawi itu ketika kalah dengan pasukan orang Islam, waktu itu pasukannya dia 200 ribu. Sementara pasukan Islam sekitar 3.000 apa 4.000. Itu kemudian kalah dalam perangnya. Orang Romawi itu kalah. Akhirnya rajanya itu bertanya, kok bisa orang yang 200.000 kalah dengan yang 4.000 atau 3.000 itu? Jawaban dari ininya, dari komandan pasukannya itu, iya. Ketika kita berperang, yang kita cari itu kemenangan.
kita nggak mau mati. Sementara mereka berperang cari mati. Karena bayangan mereka ketika perang surga sudah, ketika mati surga sudah. Sementara musuhnya itu enggak. Mereka nggak punya harapan seperti itu. Nah, ini yang membedakan dan digambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Malamnya tahajud, malamnya itu sholat, qiyamul lail, dan siangnya mereka berperang. Kita kan enggak, coba. Mungkin nih, siang anu apa, siang ada jalanan, malam nangi kafe. Kan nyaman. Wah beda perang nih, karena di budi ini keburu kada nih. Kenapa? Kita sudah gak punya ghirah seperti itu, sudah gak punya mental pejuang sebagaimana. Jadi mereka berani semua itu, berani semua. Coba misalnya, kanton nih, tak usah orang raja, tak usah. Beda orang setong orang berita takut mati. Pas nekuk senjata, pas ngamuk kanton, buru kapi. Insya Allah. Kenapa? Beli kalau takut mati, takut lokah. Iya. Dulu enggak. Maka rahasia, kenapa orang Islam walaupun jumlahnya sedikit, di samping mereka punya keimanan yang kuat. Pertama dari segi perang mereka strateginya bagus. Khalid bin Walid mun ketemu musuh ini senang. Mun ketemu musuh senang Khalid bin Walid ini. Maka dalam perang nggak pernah kalah dia. Termasuk ketika melawan Nabi Muhammad itu di perang Uhud, Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan kafir Quraisy. Menang itu. Hatta melawan Rasulullah pun dia menang. Kan perang Uhud umat Islam kalah. Walaupun tidak kalah 100%, 70% lah. Karena setelah menang dalam pertempuran Uhud, orang-orang kafir Quraisy itu mendengar bunyi pedang yang dipukulkan ke perisai. Dari atas bukit itu. Sehingga dikira pasukan tambahan atau pasukan ini cadangan dari orang Islam. Sehingga orang ketika menang itu langsung lari ke Mekah. Mestinya dalam perang zaman itu, ketika berperang di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata enggak, mereka lari lagi. Artinya kalah benar orang-orang Islam itu di perang Uhud, cuman enggak kalah 100%. Karena waktu itu Madinah enggak dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam sekarang bisa seperti ini, ya itu mentalnya. Sudah ini enggak jarang sudah yang bisa seperti para sahabat. Umar ini gak benih karo manusia saya takut. Jin takut. Kita kan rata-rata takut ke jin. Biasa bapak bojang ke TV kan tanggal 12 mandep. Bah beda menyekolot taken. Menyekolot taken bur. Padahal bisa jadi tekos. Ini tekos kira-kira. Umar ini kata takut jin. Dari saking beraninya, artinya berani itu bukan diperawakan, bukan. Di samping Umar juga orangnya tinggi besar dan botak. Gambaran tentang Umar, kulitnya putih kemerah-merahan. Umar itu. Dan kalau berjalan itu mantap. Pakai tongkat, ketimun bersini benian, ikut teh. Bener. Umar itu seperti itu. Jin takut. Karena pernah suatu hari Umar itu mau ke masjid. Ada jin lari, ketemu dengan temannya, sesama jin. Tanya aki, bukan mabur. Bedomar, ya mayu. Buru dia. Saya tanya buru. Dan kata Nabi, bukan cuma jin, setan pun takut pada Umar. Pernah suatu ketika dalam perayaan hari raya di rumah Rasulullah yang di rumahnya Aisyah ketika itu ada dua jariah yang menabuh rebana sambil membaca syair. Waktu itu datang Abu Bakar. Jariah ini tetap dia menabuh rebana itu. Terbang bahasa Indonesianya bukan terbang. Terbang rebana. Datang Abu Bakar, tetap dia. Kemudian datang Ali. Tetap. Datang Utsman. Kok beda Ustaz urutannya? Enggak, urutan yang datang seperti ini memang, bukan urutan khalifah ini. Urutan yang datang ketika itu. Datang Ali dulu, baru kemudian Utsman. Tetap. Yang keempat, datang Umar. Langsung rebananya terbang langsung sampai ibu kata Udi. Kata dia. Terbunuh Rasulullah. Benih kerohan. Makin setan takut ke Umar. Nih kan, berarti kan bahasanya itu nikah sampai orang tak salah di hadapan Rasulullah.
atau biasa di hadapan Abu Bakar dan Utsman serta Ali, itu takut di hadapan Umar. Nikah apa yang Umar cuma satu kuncinya itu. Umar itu cuma takut kepada Allah. Orang yang hanya takut kepada Allah tidak takut pada yang lain. Ini kuncinya. Kita kan takut pada orang atau takut kepada selain Allah. Bisa jadi kita takut juga tidak takut kepada Allah. Karena kita tidak terlalu takut kepada Allah, maka kemudian kita juga jadi takut kepada yang lain. Umar itu cuma satu. Tapi Umar itu nangis. Bener takut kering bini. Takut kering bini, benih melantai bini, tak lima bini. Takut kering bini. Nah, itu. Jadi masalah mental. Makanya tadi pertanyaannya kenapa selalu menang? Nah, itu karena makanya sekarang kenapa nih di Palestina kenapa nggak kunjung menang orang Islam? Bukan hanya masalah mental berani mati atau tidak. Di sana itu saya pernah bertemu dengan anak Mesir kecil itu. Dia ketika melihat Israel langsung waktu itu Ariel Sharon yang jadi perdana menteri. Langsung aku jai, TV kan. Nah ini. Menurut makin kan tahun ini apa? Tapi aku jai. Dia bengar. Jadi orang Palestina itu sudah dipatri hatinya itu. Dia masih bengar lagi Israel. Menghormati biasa. Sampai seperti itu. Cuman mereka masalahnya sekarang karena mereka gak bersatu, itu saja. Beda Fatah, beda macam-macam mengasal semua kelompok, ada Jamaah Islami, macam-macam. Itu yang menyulitkan mereka menang. Sementara dulu umat Islam itu masih satu dan punya keberanian seperti itu. Itu diantara rahasianya. Eki, udah paham lagi? Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan adik-adik ini terutama dan juga yang kalau ada yang putri juga mudah-mudahan sukses dunia akhirat dan mudah-mudahan menjadi pelajar yang benar-benar Islami sekaligus Indonesia. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.